open, fraktur dulu aja. Fraktur itu diskontinuitas, berarti rusak. Open, ya, lebih parah lagi tuh, merobek kulitnya sehingga tampak dari luar, sehingga ada kerusakan jaringan. Kalau jaringan rusak, nomor satu apa ya? Yang menyertai mesti ada reaksi radang, itu rumus. Nah, reaksi radang, maka timbul nomor satu udin. Bukan nyeri, Anda itu salah kaprah. Reaksi radang nomor satu itu udin. Gara-gara udin itulah timbul nyeri. Udin itu tekanannya tinggi, dengan tekanan tinggi tekanan reseptor sehingga timbul nyeri. Bentar. Terus bukti reaksi radang apa? Leukositnya meningkat, betul tak? Tadi tak ada labnya. Terus open fracture ini dilakukan tindakan berupa ORIF, open reduction internal fixation. Jadi dia difiksasi dengan imobilisasi internal melalui pembedahan, namanya ORIF. Kalau OREF itu pakai eksternal fiksasi, contohnya pakai apa? Eksternal fiksasi apa? Misalnya Dexlab. Wah, ini yang pakai OREF, pakai O-nya ada kok. Apa namanya? Yang itu apa namanya? Iya, yang itu Pak, ada ini lah ya apa jenenge? Pakai bocor aja, jenenge berbau Uni Soviet, Rusia, Iliakus, optik ya. Jangan kalau disiramin. Ili optik. Ini saraf untuk lengthening, osteolengthening, dan bisa dari luar. Akibat ORIF operasi berarti ada incisi toh, ana luka pora, luka lagi maka timbul perdarahan mesti nyeri wae. Kowe bingung nyeri to, Dok? Diiris tuh nyeri enggak rasanya? Hah? Nyeri. Pernah keiris? Pernah? Langsung waduh gitu. Iya. Pasti iris. Bener. Kok tanya-tanya nek. Iya. Kamu? Jadi pas rajang iris, waduh langsung ngono. Wah, lucu ya, Bang. Ya, kamu pernah juga? Pernah keiris? Aman jawabanmu. Kamu? Belum aman. Bahaya cowok-cowok dua orang dihindari ya, rasa masak. Kamu pernah? Ya mesti mulus nosiceptor. Apa? Elektrik. Noxious itu tekanan thermal mekanis. Pisau ya, pisau ETC itu tumpul apa tajam? Tajam. Kalau tajam seperti itu memberi trauma mekanik enggak? Iya. Enggak. Iya, tapi minimal. Anda pernah teriris? Pernah nyeri setelah itu? Pernah ditonjok orang? Seketika nyeri atau nunggu nyerinya? Nunggu nyeri. Bedanya Anda lihat, teriris itu banyak di antara Anda nggak sadar. Atau anak getih, nyeri, dibersihin pakai air itu masuk minyak, maka mulailah terus dimulus, perih akhirnya. Seketika banyak nggak berasa, kok ngeyel loh, wah. Udah tajamnya kayak gitu kok. Kemarin korban motornya pakai apa? Gergaji atau pakai pisau tajam? Pisau sarannya apa? Tajam. Hah?
Harus tajam. Tujuannya apa? Tidak menyiksa. Enggak, Iya sih. kenapa enggak nyiksa? Enggak sakit. Tanyain kemarin. Kan enggak dia Nah, perdarahan. Apa akibatnya perdarahan itu? Udin kan? Iya. Mesti, kecuali itu dibuka, iso keluar langsung ya tidak ada udin. Gitu ya. Terus apa jadinya? HP mesti drop. Perdarahan banyak itu habis semakin turun terus mati dia. Kehabisan darah. Karena HP. Maka dicek lagi HP-nya turun benar, kondisinya mulai melemah. Iya. Nyambung toh, ojo mu wajahe pucet ngono. Mergo rokoke dhek pucet toh. Ada loh orang itu lihat pakaian putih-putih sedhisik. Ya kan? Aku wedi duit-duit ono pakaian putih-putih nang kuburan, wah melayu itu pocong ya. Oke. Kalau HP, nah HP jelek KU-nya berarti jelek. Terus Anda lihat udin. Udin dampaknya apa? No, tekanan akhirnya meningkat. Kalau tekanan meningkat dampaknya apa? Akan menekan nosiseptor sehingga timbul nyeri. Gampang tuh akhirnya. Nanti tuh gambarnya cetok banget. Terus dampaknya apa kalau nyeri? Ada refleks proteksi itu rumus. Sehingga terjadilah spasme. Itu udah rumus tuh gue. Nyeri pas semakin tinggi. Anda pusing, ngunut, lehermu pasti kaku, karena Anda spasme melindungi otomatis. Terus apa dampaknya kalau spasme? LGS-nya akan turun. Waktu Anda tekan satu itu loh, digerakin coba tangannya lemes. Sudah Pak, lemes sudah, ditekuk abot. Karena Anda masih menegang alias ada spasme. Sekarang lemes bisa rileks. Coba lemes sudah kok. Lemes sudah loh, lemes ini, lemes orang jiglok. Paham tak maksud saya? Dulu kan gitu tau. Sekarang sih udah pinter. Iya, pinter Nah, banget lemes terus masalah saya. Lipstick, Pak. Besok ujian ya lemes, ya kan? Tugasnya sih dikumpulin lemes, lemes tak kalian saya. Lanjut ya. Nah, terus apa yang terjadi? Fungsionalnya otomatis turun toh. Iya. Kalau LGS turun ada nyeri pasti fungsional terganggu. Contohnya tadi mumet aja rasa gedek kok. Padahal berarti ya goyang sampai ini. Nah, nih, ingat, ORIF sendiri itu akan membatasi fungsional. Ingat ini, sehingga pada kasus ini, Anda hati-hati loh ya. Kasus misalnya Oslo yang pasca bedah, gangguan fungsional atau fungsional dibatasi. Pinter. Itu fungsinya dibatasi, mah nggak boleh. Frakturnya femur, terus Anda tulis pasien kesulitan melakukan aktivitas yang membutuhkan berjalan. Kesulitan apa orang lain? Sulit. Nggak boleh. Kan tidak boleh, terganggu nggak? Tidak, nggak boleh kok. Nekat terganggu, segala terganggu. Ini loh, hati-hati ya. Anda menyimpulkan masalah, konsekuensinya Anda harus mengatasi masalah. Gitu loh. Alangkah celakanya hanya nyimpulin masalah, tidak mengatasi masalah. Ingat baik-baik itu. Ngerti maksud saya? Mbak, wah tegang dulu, wah jauh tegang-tegang. Oh, ya serius lanjut. Jadi Anda lihat, jadi pada kasus pasca bedah itu, jadi memang dia dibatasi, belum boleh full dikbiring, sehingga pasien kesulitan lari, yang oleh kok. Paham maksud saya ya? Nah, ini terapinya normal.
Saya punya solusi berupa elastic bending, elevasi statik kontraksi untuk udin. Terus harapannya kalau udin turun, nyerinya juga turun sehingga LGS bisa bertambah. Tapi kalau LGS itu tidak saya antisipasi dari awal, tak biarin cukup lama, bisa terjadi perlengketan kan. Nah, maka ini juga saya kasih latihan gerak. Karena latihan gerak sendiri itu selain dia memelihara fleksibilitas dan mobilitas, juga bisa nurunin udin, kan gitu toh. Oh ini, sehingga juga untuk nurunin nyeri dan sekaligus untuk menurunkan spasme. Kalau tegang digerak-gerak itu jadi kendor toh. Nah, otomatis itu. Maka kalau kamu mas-mas mau datang ke rumah pacarmu pertama kali kan tegang gitu ya. Wah, deg-degan ngomong apa ya. Ojo cepetan moro muteri omahe se kampinge. Kira ngono, tenang lagi masuk ngono. Malah cilaka nanti. Nah, latihan gerak bisa untuk LGS. Kita juga ada latihan fungsional, bisa untuk pengalihan fungsional, gitu ya. Kita bisa juga alat-alat TENS, interferensial, kompres, bisa untuk mengalirnya langsung, kan gitu. Semua putus apa tak? Aku tak. Ini menangi kan ngomong alure urutane, ya kan. Dan nanti kalau PPT kan ada pinjam apa? LCD. Oh, untuk apa? Untuk sono dan lain-lain cek berapa? Ini luwih parah meneh ndawe LDP, non spesifik, dek, beban statis, beban dinamis, postur sikap tubuh yang enggak bagus, daya tahan otot yang jelek. Ini semua akan mengakibatkan masalah berupa muscle imbalance, kekuatan otot yang tidak seimbang. Akan berdampak apa? Sayangnya warna ini kok kuning rapatan kita ya, sehingga timbullah yang kuat tambah ngecenceng ya, tambah menegang, sehingga ada spasme otot, tidak sedar otot, jaringan lunaknya juga ikut, misalnya ligamennya ikut menegang dengan sendirinya, kan dia punya kemampuan untuk itu, tapi tidak secara aktif, kan itu tuh. Terus apa lagi? Sehingga timbullah nyeri. Nah, nyeri ini akan membatasi kemampuan fungsionalnya. Terus, nah, beban statis sendiri ini juga mengakibatkan spasme. Contohnya, lu duduk ngeceng terus tegang, wah ini dampaknya leher lu pasti spasme. Maka jangan terlalu tegang, udah itu nyantai aja. Tapi gimana lagi, kadang-kadang Anda udah tak dulu sama dosennya ya, Anda kurmus jenenge Pak Willy, lu tegang sih gitu, supaya suami mikir malah. Kan itu kan ya, ada yang takut sama saya tuh ya, aku ya. Mangane kok Anda terlambat wong tuamu semesane ngragatineh. Beban dinamis ini juga akan mengakibatkan spasme otot. Dan itu kan juga postur tubuh ini juga akan spasme. Daya tahan otot ini juga sama. Jadi ini masalah nomor satu itu sebenarnya spasme ini, di mana ini penyebabnya itu ada penyebab langsung berupa muscle imbalance, juga bisa ini semua. Nah, beban statis sendiri itu bisa langsung mengakibatkan nyeri. Jadi itu ada nama tergambarkan di sini. Tadi saya katakan problem aktual, problem potensial. Gitu loh. Terus, nah ini dan seterusnya. Anda punya, wah untuk nyeri tak tembak SVD. Jadi problemnya akhirnya kuning-kuning ini toh, spasme, nyeri, kemampuan fungsi turun. Terus, oh SVD juga bisa menurunkan spasme. Apalagi saya juga punya modalitas TEN atau interferensial. Saya tahu TEN itu fungsinya hanya untuk nyeri. Kan itu kan, saya juga punya modalitas lain, ultrasound. Ultrasound itu untuk apa? Dia bisa menurunkan spasme, sekaligus dia juga bisa untuk menurunkan nyeri. Kan itu tuh.
Apalagi saya juga punya masas. Spasme. Pak, tadi tukang pijat, orang mau rasa munafik, saya ini dilokne kowe iso mijeti. Enggak, saya bukan pijet. Ngono ya, Pak. Saya begitu lulus praktek pijet andalane. Banyak loh yang kayak gitu. Mahasiswa gemendol. Wah. Masas bisa untuk spasme, bisa pula untuk menurunkan nyeri, tergantung masasnya tuh. Namanya stroking itu kan mesti menurunkan nyeri. Kamu sudah bisa sejak balita, betul nggak? Enggak. Hah? Diajari tuh sejak bayi malah. Dilurus batu sek, aduh rileks. Kan diberi stroking mbak. Kebentur, namun karo mbak dilus-lus, akhirnya kamu aduh dilus-lus gitu lah. Stroking kecil diajari ta, ayo orang ngakon nanti. Kita juga punya KT, bisa untuk penurunan nyeri, bisa juga untuk spasme. KT apa? Hah? Kinesio, ini misalnya. Nah, dari kondisi-kondisi ini manipulatif, diajari nggak? Diajari. Bisa nggak untuk spasme? Sangat mungkin. Kita juga punya William. Punya loh? Untuk apa William? Bisa untuk spasme, bisa untuk masa imbalan, bisa untuk kita juga punya CSI. Apa CSI? Lorstaf. Bisa untuk apa? Bisa untuk spasme, bisa untuk masa imbalan. Gitu toh? Bisa untuk perbaikan postur. Bisa untuk peningkatan daya tahan. Oke? Kita juga endurance exercise diajari. Diajari nggak dulu? Nah, ajari toh endurance. Untuk apa? Daya tahan. Untuk apa lagi? Kita bisa edukasi. Nah, ini penting. Edukasi ternyata luar biasa. Untuk apa? Untuk semuanya edukasi. No. Untuk semuanya ini bisa edukasi itu. Dari ini kita simpulannya apa? Ini kan saya sudah merumuskan masalah, prosesnya, rencana otak saya mau tak kasih apa, kan gitu toh? Kalau kamu sudah bisa ngawin kayak gini, kamu anak hebat. Ya, malah bilang aku anak hebat gitu kan ya. Tubuhku kuat, nasihat. Kita tinggal simpulin dari kondisi sekian banyak kita tahu ada dua modalitas dengan 4 manfaat, yakni CSE dan edukasi. Yang kedua ada 4 modalitas dengan 2 manfaat, ya. Hanya untuk nyeri dan spasme ini, masas, US, KT, SWD. Ada 1 modalitas dengan 2 manfaat, yakni spasme dan masa imbalan, yakni manipulatif. Ya, kalau sudah tergambarkan seperti ini, Anda pilih yang mana? Yang A. Paham tak maksud saya? Sehingga alur teknik cetok ini loh. Akhirnya saya pilih yang A. Modalitas. Biaya ringan, hasilnya maksimal. Kan begitu harapannya. Itulah alur pikirmu. Dan diharapkan seperti itu. Kira-kira sampai di sini ngerti nggak? Udah mulai paham ya cara bikinnya. Mau yang ruwet lagi wadah. Tergantung otakmu ruwet tambah ruwet itu. Bukan itu ya. Bagaimana sini gini loh, tak kasih tahu ya. Anda kalau pengen ya, melatih diri dengan kemampuan analitik yang hebat, suka-sukalah bikin ini. Nah, ini kemampuan analisis, bukan lagi hafalan. Orang yang mengembangkan kemampuan analitik bikin underlying proses pinter. Saya itu memang mengembangkannya kemampuan analitiknya, bukan memori. Karena saya tahu memori saya itu ada batasannya. Saya tahu fase hidup saya itu pasti akan mengalami fase di mana saya mau mulai
degenerasi.